Oke, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang dekomposisi QR, yang dimana kelompok ini adalah kelompok 6 dengan saya Anissa Latifah, ada Ayu Faiza, Suhaibatul Samia, dan Mustafa Abdillah. Nah, sebelum diagonalisasi matriks, matriks yang digunakan adalah matriks persegi. Nah, bagaimana matriks dengan matriks A kali M kali N, ternyata ada teorema yang mengatakan bahwa jika suatu matriks berukuran M kali N dengan vektor kolom bebas linear, maka dapat difaktorkan dikomposisi sebagai A sama dengan QR, di mana Q-nya itu adalah Q transpose kali Q sama dengan inverse, dan R adalah matriks segitiga atas berukuran N kali N yang memiliki inverse. Kemudian berdasarkan teorema, yakni kita dioperasikan dengan Q sama dengan inverse, maka kita dioperasikan dengan matriks A sama dengan kita kali dioperasikan Q, operasikan dengan R sama dengan inverse dioperasikan dengan N, maka hasilnya matriks R itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena berdasarkan teorema vektor tak nol yang selalu memiliki basis ortonormal, maka bisa diperoleh matriks Q dari proses GS matriks A, di mana U1, U2, dan UN adalah kolom matriks dari A, dan Q1, Q2 merupakan vektor kolom ortonormal dari Q. Jadi Q diperoleh dari nominalisasi vektor kolom matriks A dengan proses GS dengan Q1 sama dengan rumus yang untuk jarak, maka menjadi, nah ini adalah bagannya. Bagan untuk dekomposisi QR, yang dimana A-nya adalah U1, U2, U sampai UN, dan Q-nya adalah Q1, Q2 sampai Qn. Jika dioperasikan sesuai teorema, di mana U1-nya itu adalah U1, Q1 dikali dalam dengan Q1, sampai U1, Qn dikali dalam dengan Qn. Ini karena matriks matriks A M kali N, maka UN sama dengan Qn sampai Qn. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena teorema dari si tadi A sama dengan Q kali R, maka dapat seperti ini. Kenapa bisa seperti itu si R-nya? Karena matriks R itu adalah segitiga atas bawah, yang dimana diagonal matriks tersebut itu harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0, maka dia bisa dibalik. Maka jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ini siapa yang mau jelasin? Atau mau diskusi? Halo? Gimana, Nes? Ini yang nomor ini siapa? Itu nomor berapa sih, 3? Aku Iya. Oh iya. Nanti. Suaranya gedein dikit, nggak kedengeran. Ya, untuk masa cek udah gede belum? Dah. Kamus. Ya, sekarang masuk ke contoh. Carilah dekomposisi QR dari A, matriks A sama dengan 111, 011 dan 001. Jawab untuk vektor-vektor kolom dari A meliputi yang pertama ada U1 yaitu 111, U2 011 dan U3 001. Dengan menerapkan proses Gram-Schmidt dengan rangkaian normalisasi seperti pada pertemuan sebelumnya, maka didapat Q1 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, Q2 sama dengan
min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6, dan Q3 sama dengan 0 min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Kemudian untuk R matriksnya dengan mengikuti rumus, untuk rumus R matriksnya itu bisa dilihat seperti itu ya. Terus di komposisi QR dari A-nya maka didapat A-nya yang tadi matriks A sama dengan I-nya 1 per akar 3 min 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6, 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2, dikali R-nya yaitu per 3, 2 per akar 3, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 6, 0, 0, 1 per akar 2. Ya, lanjut. Ini berikut proses DS di contoh QR dari komposisi QR dari A yang tadi telah disebutkan oleh Mustafa. Ini langkah-langkahnya bisa dilihat. Mungkin kalau ada yang nggak ngerti nanti bisa di akhir pertanyaannya. Oke, lanjut ke soal latihannya. Latihan 4 dan 6, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan. Halo? 4 dan 6. Ya. Lanjutnya soal latihan nomor 4 dan 6. Ya, bisa dilihat. Untuk nomor 4, vektor kolom A-nya meliputi U1 sama dengan 101, U2 sama dengan 012, dan U3 sama dengan 210. Selanjutnya akan dicari Q dengan menerapkan proses Gram-Schmidt dengan rangkaian normalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama akan dicari V1 terlebih dahulu. V1 sama dengan U1 sama dengan 101, V2 sama dengan U2 min hasil kali dalam U2 V1 per panjang vektor V1 kuadrat dikali V1. Dan hasilnya bisa dilihat seperti di gambar. Kemudian yang ketiga mencari V3. Ya, rumusnya lanjut, Nis. Rumusnya U3 min hasil kali dalam U3, V1 per panjang vektor V2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dalam U3, V2 dibagi panjang vektor V2 kuadrat dikali V2, dan hasilnya bisa dilihat seperti di gambar. Maka diperoleh V1 sama dengan 101, V2 sama dengan min 111, dan V3 sama dengan 2/3, 4/3, min 2/3. V1, V2, dan V3 itu membentuk suatu baris ortogonal untuk matriks A. Ya, dapat dicek ya. Untuk hasil kali dalam antar vektor-vektornya itu menghasilkan 0. Kemudian lanjut, Nes. Oke, udah ya. Lanjut. Ya. Halo, Mus, lanjut. nggak kedengeran. Kemudian mencari panjang vektor. Kemudian mencari masing-masing panjang vektornya. Dapat dilihat untuk panjang vektor V1 sama dengan akar 2, panjang vektor V2 sama dengan akar 3, dan panjang vektor V3 sama dengan akar 24/3. Jadi baris ortonormalnya dapat dicari
yaitu Q1 dengan rumus V1 per panjang vektor V1. Hasilnya 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Kemudian Q2, rumusnya V2 per panjang vektor V2. Hasilnya min 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Kemudian Q3, rumusnya V3 per panjang vektor V3. Hasilnya 2 per akar 24, 4 per akar 24, min 2 akar per akar 24. Kemudian ditemukanlah R matriksnya. Bisa dilihat di gambar. Nah, hasilnya seperti itu. Untuk hasil kali dalam U1 Q1, hasilnya akar 2, U2 Q1 sama dengan 2 per akar 2, dan U2 Q2 hasilnya akar 3. Lanjut, Nes. Nah, bentar ya, benar. Benar. Bentar. Ya, lanjut. Kemudian langkah normalitasnya. Kok normalitas ya, Nis? Ini benar susunannya. Oh iya, salah maaf. Salah baca. Ya, lanjut untuk hasil kali dalam dari U3 Q1 hasilnya akar 2. Untuk U3 Q2 hasilnya 1 per akar 3, dan hasil kali dalam U3 Q3 sama dengan 8 per akar 24. Sehingga R matriksnya dapat dibentuk seperti gambar, yaitu akar berapa ini? Akar 3, akar 2, akar 2, 0 akar 3, min 1 per akar 3, 0, 0, 8 per akar 24. Kemudian dekomposisi IR-nya dari A, maka diperoleh untuk A-nya yaitu 1. Loh, gimana nih? Yang sebelumnya nih. Aku pencet. Iya, ini. Iya. Maka didapat untuk QR dari A-nya yaitu untuk A 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 0. Untuk I-nya 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, min 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3, 2 per akar 24, 4 per akar 24, dan min 2 per akar 24. Sehingga kemudian R-nya akar 3, akar 2, akar 2, 0 akar 3, min 1 per akar 3, 0, 0, 8 per akar 24. Apa lagi? Ini nomor 6 ya? maksudnya, iya. Mungkin bisa gantian dari teman-teman, ada yang mau menjelaskan nomor sholat yang nomor 6. Monggo teman-teman, gantian. Iya, nomor 5 ya. 6. Nomor 5. 6. Maaf, itu nomor 4, tapi soal nomor 6. Oh, jadi kebalik ya? Ya udah nggak apa-apa. Bukan, nomor 4 itu ada 2 soal.
Jadi ini nomor Mustafa mau jelasin atau saya saja? ayo aja deh. Ayo, Ay. Nomor 6 kan matriksnya 1, 0, 1, min 1, 1, 1, 1, 0, 1, min 1, 0, 1. Nah, pertama kita tentuin vektor-vektor kolom dari A-nya. Bisik. Nah, U1-nya ini dari sini kan. 1, min 1, 1, min 1. U2-nya 0, 1, 0, 0. U3-nya 1, 1, 1, 1. Karena dari kolom kan. Terus selanjutnya kita cari nih. Kayak materi sebelumnya, V1-nya dimisalkan dengan U1. Nah, U1-nya kan hasilnya kan 1 min 1, 1, 1. Maaf, min 1. Nah, terus langkah kedua, U2 dikurang hasil kali dalam U2 V1 per panjang V1 kuadrat dikali V1. Nah, U2-nya kita masukin 0, 1, 0, 0 dikurang hasil kali dalam U2. U2-nya 0, 1, 0, 0. V1-nya 1, min 1, 1, min 1. Ini kita tinggal masukin aja ya. Terus dikali, enggak, kita taruh dulu matriks yang U2. U2-nya 0, 1, 0, 0 dikurang. Nah, ini hasil kali dalam bisa ngitungnya kan 0 dikali 1, 0 ditambah 1 dikali min 1 kan jadi min 1. Ntar hasilnya kan min 1. Terus per panjangnya itu kita dapat 4. Karena kan 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 kan akar 4. Karena dikuadratin, jadi akarnya hilang, jadi 4 kan. Terus dapat kita hasilnya, kita kurangin, terus dapatnya 1/4, 3/4, 1/4, min 1/4. Itu nilai V2-nya. Nah, V3-nya juga sama. Tapi dengan rumus U3 dikurang hasil kali dalam U3 V1 per panjang V1 kuadrat dikali V1 dikurang hasil kali dalam U3 V2 panjang V2 kuadrat kali V2. Bisa dilihat seperti itu. Lanjut nih. Bisa lanjut ke Maka jelasin. dihasilkan V3-nya itu 2/3, 0, 2/3, 4/3. Jadi nilai V1 itu 1 min 1, 1 min 1, V2 1/4, 3/4, 1/4 min 1/4, dan V3-nya itu 2/3, 0, 2/3, 4/3. Itu merupakan bentuk basis ortogonal. Terus kita dapat cek dong, itu kenapa matrik ortogonal. Nah, terbukti, kan kalau misalkan buktiin kan cuma di hasil kali dalamnya. Maka hasilnya 0.
dari hasil kali V1, V2. Nah, terus hasil kali V2, V3 itu 0. Hasil kali V1, V3 itu 0 juga. Sehingga basis ortonormal untuk matriks A tinggal membagi basis ortogonal tersebut dengan panjang masing-masing vektornya. Jadi kita nyari panjangnya dari V1, V2, V3. Hasilnya kan dari V1 panjangnya 2, lalu V2 itu akar 12 per 4. Nah, V3 itu, panjang V3 itu akar 24 per 3. Terus kita cari basis ortonormalnya dengan rumus Q1 sama dengan V1 per panjang V1. Kita masukin nilai V1 yang tadi kita dapat. 1 min 1 per 2. Jadi kan 1 dibagi 2 kan jadi 1 per 2. Nah, selanjutnya min 1 dibagi 2 jadi min 1 per 2. Nah, itu hasilnya Q1-nya. Q2-nya juga seperti Q1 rumusnya, tapi di sini V2 per panjang V2. Kita masukin V2-nya, panjang V2-nya, terus didapat 1 per 4 dibagi akar 12 per 4. Otomatis kan 1 per 4 dikali 4 per akar 12. Jadi 4 sama 4 coret, jadi hasilnya 1 per akar 12. Nah, selanjutnya seperti itu. Q3 dengan rumus V3 per panjang V3. Kita masukkan V3-nya dengan panjang V3-nya juga. Didapat hasilnya 2 per akar 24, 0, 2 per akar 24, 4 per akar 24. Terus kita cari nih, kan mau nyari R matriks. Nah, rumus R matriks itu hasil kali dalam U1 Q1. 0, 0. Hasil kali dalam U2 Q1. Hasil kali dalam U2 Q2. 0. Hasil kali dalam U3 Q1 dan seterusnya seperti di gambar. Nah, kita sebelum itu kita mencari hasil kali dalam dari 1 per 1 ini. Kayak U1, hasil kali dalam U1 Q1 itu berapa? Nanti didapat, dimasukkan ke rumus yang R matrik ini. Selanjutnya, lanjut nih. Kita temuin nih hasil kali dari yang tadi rumus U1 Q1 hasil kali dalamnya. Kita masukkan dengan R matriksnya, kan di rumusnya U1 hasil kali dalam U1 Q1 itu dapatnya 2, kita masukkan 2, 0, 0. Nah, yang baris kedua, baris pertama, kedua itu kan rumusnya hasil kali U2 Q1. Itu kan hasilnya min setengah. Jadi langsung masukin aja pokoknya semuanya R matriksnya. Terus kita dapat dekomposisinya QR dari A. Nah, A ini matriks dari soalnya. Nah, terus Q-nya ini dari basis ortonormalnya. Kita masukin. Jadi seperti ini matriksnya. Terus R-nya itu yang
tadi di atas kita jelaskan, R matriks itu kita masukkan. Jadi seperti itu. Lanjut. Tinggal waktunya 40 menit lagi. Ya, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari matrik ortogonal. Definisinya sendiri yaitu suatu matrik persegi A dengan sifat A inverse sama dengan A transport. Disebut sebagai matrik ortogonal di mana A dikali A transport sama dengan A transport dikali A sama dengan 1. Artinya kita mengalikan matrik A dengan matrik A transfer atau A transfer dikali A itu sama dengan 1. Adalah identitas karena memang A transfer adalah inverse dari A dan harus matrik persegi. Langsung saja ke contoh 1. Dipunyai matrik A sama dengan 3/7, min 6/7, 2/7, 2/7, 3/7, 6/7, 6/7, 3/7, dan min 3/7 adalah matrik ortogonal. Karena apa? Karena saling tegak lurus dan panjangnya 1. Misal, V1 sama dengan 3/7, min 6/7, 2/7 itu panjang vektornya 1. V2 matriknya yaitu 2/7, 3/7, 6/7, panjang vektornya juga 1. Dan V3 sama dengan matriknya 6/7, 2/7, min 3/7, juga panjang vektornya 1. Maka matrik A adalah matrik ortogonal dan terbukti bahwa A transfer dikali A sama dengan A kali A transfer sama dengan 1. Maka vektor basis dan vektor kolomnya membentuk himpunan ortogonal. Contoh kedua, lanjut Miss. Contoh 2, punyai matrik rotasi A sama dengan cos X, sin X, min sin X, cos X. Ortogonal kenapa? Karena jika A dikali A transversnya yaitu cos X, sin X, min sin X, cos X dikali cos X, min sin X, sin X, min cos X akan ditemukan cos kuadrat X plus sin kuadrat X, sin X, cos X, min cos X, sin X, cos X, sin X, min sin X, cos X, sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Yang hasilnya 1, 0, 0, 1 sama dengan 1. Dan matrik ini identitas. Maka terbukti bahwa matrik rotasi A adalah ortogonal. Lanjut. Ayo, mungkin dari Oke. yang jelasin lagi. Kita akan membuktikan teorema dari vektor baris dan kolom matrik ortogonal. Yang pertama itu A ortogonal. Jadi matriksnya itu harus ortogonal. Nah, terus yang kedua ini vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Nah, kita buktiin yang kedua. Ini selanjut. Kita buktikan yang bunyinya vektor-vektor baris itu. Kalau misalkan A adalah matriks ortogonal N kali N. Misalkan pula RI menyatakan vektor baris ke I dari matriks A.
akan ditunjukkan bahwa R1, R2 sampai Rn adalah himpunan ortonormal. Untuk itu kita perlu tunjukkan bahwa kalau panjang RI itu sama dengan 1. Untuk I-nya sama dengan 1 sampai N. Dan RI dikali RJ sama dengan 0. Jika I tidak sama dengan J, selanjutnya transform matrik mengubah baris menjadi kolom. Sehingga kolom-kolom dari A transpose berisi vektor baris dari A, yaitu A transpose-nya itu jadi baris. R1, R2, sampai Rn. Selanjutnya kita buktikan dia apa maksudnya matrik ortogonal atau enggak dengan rumus yang sebelumnya materinya. A dikali A transpose. Maka hasilnya seperti yang digambar. Karena A matrik ortogonal, maka A kali A transpose harus maksudnya A kali A transpose sama dengan identitas. Harus sama. Hasilnya tuh harus identitas. Maaf ya, salah. Maka hasilnya didapat seperti digambar berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh RI dikali RI sama dengan 1. Ini kan digambar ada ya. Ini RI dikali RI sama dengan 1. Untuk I-nya 1, 2, sampai N. Dan RI dikali RJ itu kan R1 dikali R2 kan. Dapatnya 0. Maka jika I tidak sama J, dari persamaan 1 diperoleh panjang RI sama dengan 1. Maka berdasarkan persamaan 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa R1, R2, Rn adalah himpunan ortonormal. Selanjutnya kita buktikan teorema yang berbunyi vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada R pangkat N dengan hasil kali dalam Euclid. Kita misalkan A adalah matrik ortogonal N kali N. Misalkan kita CI menyatakan vektor kolom ke I dari matrik A. Akan ditunjukkan ini sama kayak pembuktian yang tadi dijelaskan. Kita akan ditunjukkan kalau C1, C2 sampai Cn itu himpunan ortonormal. Maka panjang CI sama dengan 1. Untuk I-nya 1, 2, sampai N. Dan CI kali CJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Sama. Caranya sama kayak sebelumnya. Didapatlah. Nah, seperti itu. Maka terbukti. Selanjutnya teorema inverse dari matrik ortogonal adalah ortogonal.
Misalkan A adalah matriks ortogonal sehingga A kali A transpose sama dengan identitas. Akan dibuktikan bahwa C sama dengan A inverse matriks ortogonal. C transport dikali C sama dengan A inverse ditransporkan dikali A inverse. Karena kan C-nya itu kita misalkan ya dengan A inverse. Jadi kita masukkan. Nah, terus ini sama aja kan A transpose di inverse kan sama kayak di atas. Dikali A inverse. Maka hasilnya kan dikali jadi A kali A transport inverse. Nah, A kali A transport itu kan jadi identitas kan. Sesuai yang di sini. Maka didapatlah terbukti matriks ortogonal. Kemudian pembuktian kedua, misalkan A dan B adalah matriks ortogonal sehingga A transport kali A sama dengan identitas dan B transport kali B sama dengan identitas juga. Akan dibuktikan bahwa C sama dengan A kali B, matriks ortogonal. Dengan cara C transport dikali C, nah C-nya itu kita misalkan dengan AB, kita masukkan aja, kan pertama C transport, jadi AB transport dikali AB. Nah kita kita masukkan, maksudnya hasil kita ini kan pangkat. Jadi A pangkat transport dikali B pangkat transport dikali A B, terus kita sifat asosiatif jadi seperti ini. Nah, ini diturunin B transport, nah A transport kali A-nya ini jadi identitas dikali B, maka A ini matriks A-nya ini ortogonal. Nah, sama B transport dikali B itu juga termasuk matriks ortogonal. Kemudian teorema selanjutnya. Jika A ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 dan determinan A sama dengan min 1. Misalkan A adalah matriks ortogonal, sehingga A transpose kali A sama dengan identitas akan dibuktikan bahwa determinan A sama dengan plus minus 1. Determinan dari matriks identitas adalah 1, sehingga 1 sama dengan determinan identitas sama dengan determinan A transpose dikali A. Itu kan A matriks ortogonal. Jadilah determinan A transpose dikali determinan A. Menjadi determinan A dikali determinan A. Jadi kan dikuadratkan, jadi terbukti kalau determinannya plus minus dari 1. Nomor 7, apakah konvers dari pernyataan 3 berlaku jika ia coba buktikan, jika tidak beri
contoh penyangkal. Teorema pernyataan 3 kan bunyinya jika A ortogonal maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan -1. Itu tidak converse. Karena misal kita mempunyai matriks A 1, 0, 1, 1, itu determinannya 1 atau determinannya -1. Maka diperoleh A kali A transpose itu hasilnya 1, 1, 1, 1, 1, 2. Itu bukan identitas. Maka dia nggak berlaku konversnya. Lanjut. Kita buktikan jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan berikut ekuivalen. A-nya itu harus ortogonal, maksudnya matriksnya itu harus ortogonal. Yang kedua, panjang AX sama dengan panjang X untuk semua X pada R pangkat N. Kita buktikan dari matriks ortogonal menjadi teorema yang kedua. Kita misalkan bahwa A matriks ortogonal sehingga A transpose kali A sama dengan identitas. Kita ambil sembarang vektor X elemen Rn. Perhatikan bahwa panjang AX kuadrat sama dengan hasil kali dalam AX. Kita misalkan AX-nya itu sama dengan W. Maka didapat seperti di gambar. AW kita ditransformkan. Terus dikali AW. Terus menjadi W transpose dikali A transpose dikali AW. Maka hasilnya nanti digambar seperti itu ya. Terus ini A transpose dikali AX itu sama dengan identitas X. Maka dapat dihasilkan X transpose dikali X. Sama dengan hasil kali X. Maka didapat panjang X kuadrat. Maka terbukti bahwa panjang AX sama dengan panjang X untuk semua X elemen Rn. Selanjutnya, teorema ketiga, kita buktikan. Misalkan bahwa A adalah matriks bujur sangkar sedemikian sehingga panjang AX sama dengan X untuk setiap X elemen Rn akan dibuktikan bahwa AX dikali AY sama dengan X kali Y untuk setiap XY elemen Rn. Selanjutnya, panjang X plus Y kuadratkan sama dengan hasil kali X plus Y. Didapat hasil kali dalam X plus Y transpose dikali X plus Y. Didapat seperti di gambar.
X transpose dikali X itu kan sama dengan panjangnya X. Terus Y transpose dikali Y itu sama aja dengan panjang Y kuadrat. Makanya itu di gambar itu nanti terbukti bahwa AX dikali AY sama dengan X kali Y untuk semua X dan Y pada Rn. Selanjutnya, kita hitung matriks A-nya ini merupakan ortogonal dengan definisi. Lanjut, Nis. Definisinya kan itu A transpose dikali A sama dengan A kali A transpose sama dengan identitas. Nah, kita pilih salah satu A transpose kali A atau A kali A transpose sama dengan identitas. Di sini kita milih A transpose dikali A. A transpose itu maksudnya matriks A itu kita transposin. Jadi kan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Dapatlah A transposnya seperti ini. Dikali matriks A-nya 4/5 baris dikali kolom. Ini baris dikali kolom. Dan ini berulang kali. Seperti di gambar nih ya, didapat 2, 5, 6, 9 per 6, 25, 0, 4, 3, 2 per 625, 0, 2, 4, 1 per 125, 192 per 625, 432 per 625, 192 per 625, 1. Ini kan nggak termasuk, maksudnya bentuknya nggak identitas, maka dia bukan matriks ortogonal. Kalau dia misalkan matriks ortogonal, dia hasilnya identitas. Kayak 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita buktikan juga dengan A inverse sama dengan A transpose. Bisa dilihat A inverse-nya itu kayak nyarinya kayak biasa ya, kayak pernah kita belajar waktu SMA. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kita cari dulu adjoinnya dari matriks A. Kita ini tutup. Ini tutup. Dapatlah 4/25, 3/5, min 12, per 25, 16/25. Dan caranya seperti itu, selanjutnya kayak ditutup-tutup gitu. Terus kita mencari determinannya. Maaf, itu adjoin sama dengan kofaktor A transpose. Jadi kita hasilnya ini, adjoinnya ini, kita transposin baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka dapat seperti ini. Selanjutnya kita mencari determinan. Determinan itu seperti biasa ya mencarinya.
Ini 4/5 dikali 4/25 dikali 16/25. Dan selanjutnya seperti itu. Didapatlah determinannya 629/625. Maka kita masukkan rumus A inverse-nya. 1 per determinan A dikali adjoin A. 1 per determinan A-nya itu kan udah didapat 629/625 dikali adjoin yang kita dapat tadi. Kita masukkan yang udah ditranspose ya. Maka ini terbukti A inverse tidak sama dengan A transpose. Jadi hasilnya A inverse ini nggak sama dengan A jika matriks A-nya ditranspose kan. Gitu. Maka dia tidak matriks ortogonal. Selanjutnya teorema vektor baris dari kolom matriks ortogonal. Pernyataan kedua, vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Matriksnya kan seperti di gambar itu, kita misalkan barisnya jadi baris pertama ini, kita misalkan jadi U1, baris kedua menjadi U2, baris 3 jadi U3. Lalu kita cari hasil kali dalamnya U1, U2 sama dengan hasil kali U1, U3 sama dengan hasil kali U2, U3 sama dengan harus 0. Karena merupakan himpunan ortogonal kan. Nah, kita hasil kaliin U1 sama U2-nya didapat min 144/125. Hasil kali dalam U2, U3-nya min 672/625. Hasil kali dalam U1, U3-nya 0. Karena hasil kali dalam U1, U3-nya saja yang 0, maka dapat disimpulkan bahwa matriks A bukan himpunan ortogonal, sehingga vektor-vektor baris dari A tidak membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclid. Jadi dia bukan matriks ortogonal ya. Ini apakah matrik-matrik berikut ortogonal jika ia tentukan inverse-nya? Ini kan kita nomor 7 ya. Nah, matriknya kita masukkan di sini dengan teorema yang pertama yang awal-awal, A transpose dikali A sama dengan harus identitas. Nah, kita bukti ini. Kita hitung. Ini sama kayak ngitungnya kayak tadi. Baris dikali kolom. Hasilnya ntar dapat ini identitas. Karena dia terbukti A transpose dikali A itu sama dengan identitas, maka matriks merupakan matriks ortogonal. Selanjutnya kita mencari inverse-nya. Dengan cara A inverse sama dengan 1 dikali determinan A dikali adjoin A. Kita determinannya kita cariin dulu berapa.
Seperti yang tadi saya jelaskan ya sebelumnya. Terus adjoinnya kita cari, terus ntar ditransposkan, didapat, nanti dimasukkan ke A inverse. Ini kan adjoin A sama dengan kofaktor A transpose sama dengan, ini kan udah ditransposin. Kan kita adjoin, maksudnya nyari adjoinnya dulu. Seperti ini. Didapat hasilnya ini. Nah, ini baris jadiin kolom. Jadi seperti ini. Maaf, maksudnya ini nih kolom dijadiin baris. Nah, dan selanjutnya didapat 1 per determinannya 1, jadi dimasukin aja. Terus ini kan 1 bagi 1 kan 1. Berarti 1 dikali matriks yang adjoinnya sudah ditransposkan. Nah, ini hasilnya min 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 1 per akar 6, min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Ini A inverse-nya harus sama dengan A transpose. Matrik dari soal tadi. Karena dia udah sama ya. Jadi ya udah benar. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Nisa. Oke, terima kasih buat teman-teman telah mengikuti diskusi yang telah berjalan ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai diskusi kali ini tentang masalah dekomposisi QR, atau emang udah jelas dari penjelasan Mbak Ayu, saya. Jika ada Mungkin udah pertanyaan, jelas. ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup jelas. Mungkin dari teman-teman udah paham semua mengenai materi yang telah dijelaskan. Jadi kita cukupkan aja diskusi pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas tugasnya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.